Jadi saudara, yang namanya musibah mah itu udah menjadi karakteristik dunia. Ujian mah sudah menjadi karakter dunia. Sebelum kita lahir, ini dunia banyak musibah, banyak. Lalu apakah kita kudu takut sama musibah? Mohon maaf, tidak. Apakah kita kudu takut sama cobaan? Tidak. Kenapa tidak perlu takut? Lah, wong kita di negeri cobaan kok takut? Emang kita ini ada di negeri cobaan. Silih berganti cobaan. Ini habis pandemi ini bakal muncul musibah lagi. Ya pasti. Dunia sampai kita wafat, dunia mah tetap aja nggak bakal berhenti sebagai negeri ujian. Negeri ujian. Tapi tentu banyak hikmah. Ya banyak hikmah. Dunia banyak hikmah. Mungkin ini cara Allah negur kita supaya kita balik dan ingat sama Allah. Maka turunlah nih penyakit model begini. Sebab kita udah diuji dengan banjir, udah diuji dengan tanah longsor, udah diuji dengan ini, dengan itu, tsunami. Belum juga kita mau deket sama Allah. Lalu diuji nih dengan pandemi begini. Kalau kagak mau deket lagi, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mau ujian apa lagi yang kudu Allah timpain biar kita sadar sebagai makhluk bahwa kita punya Tuhan sifatnya kaunuhu hayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian kita halaman 36. 3 berapa? 37. Wasabi'ata asyrata kaunuhu hayyan. Adapun sifat wajib Allah yang ke-17, kaunuhu hayyan, yaitu keadaan Allah, yaitu zat yang maha hidup. Wa maknahu annahu ta'ala hayyun min ghairi ruhin wa la yamutu abadah. Adapun artinya kaunu hayyan, yaitu bahwa Allah Ta'ala itu zat yang hidup dari tanpa ruh dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa yastahilu alaihi kaunuhu mayitan, dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah itu zat yang mati. Wa daliluhu dalilul hayati. Adapun dalilnya kaunu hayyan, yaitu dalil yang ada pada sifat hayat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan maka ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Sebab yang namanya ibadah pada hakikatnya mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu? Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal Allah itu saudara melalui sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak, yang wajib kita tahu sebagai muslim yang umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat 20, yang wajib kita tahu sifat Allah itu banyak, yang kita diwajibkan untuk tahu 20.
Dari 20 itu yang nomor 17-nya adalah kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan adalah kategorinya sifat maknawiyah, yakni sifat yang talazum. Tidak dikata zat itu bersifat kaunuhu hayyan, melainkan telah berdiri padanya sifat hayat. Sehingga kaunuhu hayyan itu adalah satu ungkapan tentang berdirinya sifat hayat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertiannya saudara, kita balik pada sifat hayat. Allah itu hidup. Selain Allah tidak ada yang hidup. Andai kita dikasih hidup, itu karena dikasih hidup. Ada medianya. Ruh itu kita. Kalau Allah hidup tanpa ruh, sehingga dia hidup tak pernah mati. Dari dulu, sekarang, sampai nanti Tuhan hidup. Kalau kita dulu tak hidup, sekarang kita hidup. Hidup nggak ini? Saya ngeri yang diam-diam nih. Hidup nggak? Hidup. Tapi nanti suatu saat kita bakalan tidak hidup. Karena kita hidup berbatas. Karena kita hidup berbatas, kita harus sifati batas hidup kita dan tempat hidup kita. Tempat hidup kita namanya dunia, saudara. Ini nih dunia, tapi karang tengah, ya dunia juga namanya. Yang namanya dunia memiliki karakteristik tersendiri. Dua hal yang harus kita pahami sifat dunia ini. Dua aja dah. Yang pertama, dunia itu adalah darul musibah. Dunia ini negeri penuh musibah. Jadi saudara, yang namanya musibah mah itu udah menjadi karakteristik dunia. Ujian mah sudah menjadi karakter dunia. Sebelum kita lahir, ini dunia banyak musibah. Banyak. Lalu apakah kita kudu takut sama musibah? Mohon maaf. Tidak. Apakah kita kudu takut sama cobaan? Tidak. Kenapa tidak perlu takut? Lah, wong kita di negeri cobaan kok takut? Emang kita ini ada di negeri cobaan. Silih berganti cobaan. Ini habis pandemi ini bakal muncul musibah lagi. Ya pasti. Dunia sampai kita wafat, dunia mah tetap aja nggak bakal berhenti sebagai negeri ujian. Negeri ujian. Tapi tentu banyak hikmah. Ya banyak hikmah. Dunia banyak hikmah. Mungkin ini cara Allah negur kita supaya kita balik dan ingat sama Allah. Maka turunlah nih penyakit model begini. Sebab kita udah diuji dengan banjir, udah diuji dengan tanah longsor, udah diuji dengan ini, dengan itu, tsunami. Belum juga kita mau deket sama Allah. Lalu diuji nih dengan pandemi begini. Kalau kagak mau deket lagi, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mau ujian apa lagi yang kudu Allah timpain biar kita sadar sebagai makhluk bahwa kita punya Tuhan sifatnya kaunuhu hayyan. Kita kudu sadar dunia negeri ujian. Semuanya diuji, nggak ada yang nggak diuji. Enggak yang kaya doang, yang miskin siapa aja diuji sama Allah. Dunia masalah. Kalau kita ogah kena musibah, kuncinya satu, jangan hidup di dunia. Gitu. Emang dunia mau begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan hidup, mati, menciptakan hidup. Dalam tafsir Jalalain ay wa asbabahuma, sebab hidup
sebab mati. Dalam bahasa yang lain, Allah yang menciptakan seneng, susah, aman, mencekam, semuanya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk pengen tahu Allah, mau menguji Anda itu emas apa tembaga. Kalau tembaga kena api dikit meleleh, kalau emas makin bagus, dapat ujian makin bagus, makin ingat sama Allah, sadar, oh iya ini makhluk kita, semuanya nggak ada yang bisa bertahan dengan apa. Kita kudu gantung sama Allah yang punya sifat kaunu hayyan. Mati nggak aneh, emang siapa yang hidup ya mati. Sakit nggak aneh, siapa yang sehat ya mati, emang ini silih berganti. Punya duit nggak punya duit nggak aneh, biasa hidup mah begitu. Lahir juga nggak bawa duit. Kalau sekarang nih lagi payah duitnya, ya biasa, nggak aneh. Dunia begitu. Begitu cimbang kita bagaimana cara mensikapinya aja. Inilah yang disebut tauhid. Ngaji tauhid itu biar kita ningkat iman. Kalau iman ningkat, nanti kita imun ningkat. Kalau imun ningkat, rasa kita aman. Kalau aman, udah. Begitu. Ikhtiar ya perlu. Namanya juga dunia, tapi di balik negeri musibah ada yang paling penting nih dunia. Namanya darul ibadah. Negeri di mana kita kudu ibadah. Ibadah tuh macam-macam. Orang senang ibadahnya syukur, orang lagi zaman susah ibadahnya sabar. Alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillah. Kita punya Allah wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik sama Allah. Kita nggak punya apa-apa, dititipi sama Allah, diambil lagi sama yang nitip, ya sudah. Begitu. Distresi mau bagaimana, toh hidup juga masih sampai sekarang masih hidup. Ini yang penting. Jadi kita sebagai manusia wajib yakin seyakin-yakinnya Allah bersifat kaunuhu hayyan, hidup tanpa ruh. Kalau kita ada ruhnya, ada kita orang, maka disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang punya ruh tuh siapa aja pasti mati. Mau ayam ke, mau kambing ke, mau siapa aja, apalagi kita manusia, mati. Begitu, karena mati ini batasan kontrak di dunia. Karena Allah tuh nggak pernah mati, saudara, maka kita kudu berserah diri sama Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, ayo berserah diri Anda sama Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Kita ngegantungnya sama Allah, biar nggak stres sama tidur. Jangan kita nggak ngegantung sama Allah, bersandarnya sama Allah. Biar kita dikasih ketenangan. Kalau di zaman musibah kayak begini, nggak ada cara. Obat yang paling mujarab, zikrullah. Ingat sama Allah. Mau baca sholawat ke Anda, mau baca doa pagi petang yang namanya rotibul hadad, itu juga sama. Satu jalan untuk minta sama Allah sebagai APD. Mau baca Quran ke kita, sama itu jalan. Begitu. Mau kita sedekah kayak seperak yang kita mampu karena zaman susah, enggak apa-apa. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Tinggal kita saja bagaimana mengelola hati. Kita pergi ke daerah-daerah, biasa-biasa aja orang daerah. Hidupnya lebih susah dari kita orang daerah. Kontrakan enggak punya orang daerah. Kemarin habis pergi ke daerah,
kontrakan nggak punya, rumah kecil, mobil nggak punya, dia pengen jalan-jalan aja, nggak ada kendaraan, tenang. Lah kita yang segala ada, bingung. Ini kan berbicara hati, begitu. Hati, bagaimana? Semuanya ada jalan dari Allah. Kita kudu tawakal, berserah diri sama Allah. Biar kita ini enak kok. Cuman masalahnya kita orang ini di hadapan Allah enggak beda sama karyawan. Di hadapan Allah nih enggak beda kayak karyawan. Karyawan tuh kalau kami perhatiin, disimpulin dari sekian banyak karyawan ada 3. Karyawan tuh ada 3 model. Pertama, yang dipikirin gaji aja, kerja ogah. Nih karyawan, pengennya gaji ningkat, pengennya tanggal 1 mulu, tanggal 1, nggak mau tuh ada tanggal-tanggal yang lain. Karyawan kerja nggak mau. Ada juga karyawan yang semangat bekerja karena gaji. Jadi kerja semangat ini karena gaji. Begitu. Ada juga karyawan yang kerjanya semangat bukan karena pengen digaji atau naik gaji, karena ada kesadaran dalam jiwanya, sadar sudah begitu banyak kebaikan Tuhan, kebaikan bos sama dia. Sudah banyak bos, saudaranya bukan apa bukan diterima di perusahaannya. Begitu. Udah banyak kebaikannya. Dan kita di hadapan Allah kayak begitu. Ada di antara kita pengennya rezeki mulu, ibadah ogah. Ada tuh kayak begitu. Pengennya gaji naik, rezeki banyak, tapi ibadah males. Ini namanya karyawan nggak bener ini. Ada juga yang ibadah semangat karena mengimpikan ya rezeki dari Allah. Dan yang tertinggi tentu ada orang yang semangat ibadah. Mau masa pandemi tidak pandemi, aman atau masa mencekam, dia tetap ibadah. Kan lagi zaman sulit, dia tidak mau pikirin sulit apa senang. Itu bukan pada kendali dia. Yang dipikirin nama dia sudah begitu baik Tuhan kepadanya, maka dia ibadah terus. Inilah yang disebut kita kudu berserah diri sama Allah. Jangan gak berserah diri. Kalau kita di hadapan Allah kayak bocah saja, tenang kok hidup kita. Ini bocah biar pandemi begini, nggak ada tuh yang stres-stres. Bocah biasa. Kenapa? Ada yang ngurus, ada yang mikirin. Kalau kita punya kesadaran, Allah juga mikirin kita kok. Lagi menata alam raya yang gede kayak begini, Allah bisa. Apalagi menata hidup kita dan kehidupan kita yang kecil, buat Allah bisa. Bisa. Uang itu kadang datang beriringan dengan kebutuhan. Kebutuhan datang, kadang uang datang. Kadang uang datang, kebutuhan belum, kadang bakal begitu. Itu normal hidup. Kita bersandar sama Allah. Allah dan dunia negeri ibadah. Di samping negeri musibah, negeri ibadah. Maka kita di dunia ini, otak kita banyakin ibadah kepada Allah. Pikirin bekal untuk kita ngadepin nanti. Kita pusingin kayak apa juga mati, nggak ada yang dibawa. Tapi ibadah dibawa. Maka ini yang harus kita pusingin. Jangan terlalu dibikin nyenut. Kata kita omset menurun, jujur. Coba tanya sama yang dagang semuanya. Nih sebelum pandemi orang dagang, ada nggak yang omsetnya menurun? Banyak nggak? Biasa. Emang di orang dagang mau ada menurun, ada naik, itu normal. Orang dagang itu begitu.
Sakit, nggak ada pandemi juga dulu-dulu sakit udah biasa bagi yang sehat mah. Ini kan cuma berbicara mensikapi aja. Kita lebih demen membaca yang tidak ada manfaatnya. Saya tuh kadang mengajak keluyuran nama jamaah, bukan karena apa-apa. Bukan karena disuruh tidak percaya, bukan. Tapi biar tenang. No, baca di daerah-daerah tuh kayak begitu. Mereka kok tenang. Masa kita nggak tenang? Begitu. Ini kan kita punya jiwa. Kan yang harus membuat tenang kita. Kan udah dibilang dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati tenang. Jadi obat kita adalah bukan ke psikiater, bukan ke rumah sakit, bukan ke psikolog gelisahnya kita. Kurang zikir. Kurang ingat Allah. Maka obat kita supaya tenang ngadepin kondisi sesulit kayak begini, ingat Allah. Ingat Allah. Allah maha hidup, enggak mati. Jadi kita bergantunglah sama Allah yang hidup. Kayak bocah tenang. Sampai Nabi dalam hadis Tirmidzi ngomong begini, Nabi, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai Anda sebagai hamba benar meyakini kaunu hayyan, benar tawakalnya sama Allah, pasti Allah kasih rejeki sama Anda kayak burung. Burung, kantor nggak punya, kontrakan nggak punya, warung nggak punya, ijazah nggak punya, tempat gawe nggak punya, tapi benar tawakalnya sama Allah. Waktunya buka warung, nggak apa-apa. Begitu, jalan-jalan, al-harokah barokah. Keluar, karena burung ketika keluar dari rumahnya kemana? Burung cuman ngandelin tauhid dia, kaunu hayyan, dia yakini Allah maha hidup. Biar kata saya nggak punya kantor, ngeluyur kemana ora jelas. Kayak Gojek kan nggak jelas dia ngeluyurnya kemana. Burung nggak jelas, tapi dia pergi lapar, pulang kenyang. Artinya yakin dia. Allah pikirin, tuh burung ngaji tauhid juga enggak, mantap tauhidnya. Maka kita orang nih yang ngaji kudu mantap. Minta sama Allah, izinkan saya Rabb untuk bisa membaca keadaan ini supaya tenang. Jangan sampai kita mati ketakutan. Begitu, tapi kita mati penuh dengan kesadaran betapa penting kita dekat sama Allah. Ya mungkin dicubitlah kita dengan pandemi begini karena jiwa kita tidur. Tidak ada caranya orang tidur biar melek dicubit. Mungkin karena kita dicubitlah dengan begini nih. Maka biar kita sadar bahwa kita makhluk punya Tuhan kok. Sifatnya kaunu hayyan. Alhamdulillah wa syukurillah. Biar kata kayak begini kan kita masih hidup. Hidup nggak kita? Hidup. Masih sehat? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih makan. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Siomay? Ya Allah, yang kayak begitu susah. Astagfirullah. Udah nikmat aja dah hidup mudah. Apa kayak yang bikin kita jiwa jadi tenang dah? Ngeluyur, lihat yang di rumah tuh. Apa yang dibaca? WA doang. Kalau di rumah tambah mumet dia. Isinya berita hari ini meningkat. Tambah yang sehat aja tambah sakit, apalagi yang sakit. Ngaji aja biar tenang. Biar kita tenang.
Allah tuh sifatnya kaunu hayyan dan mustahil mati. Maka kita harus bergantung sama Allah yang hidup, tidak pernah mati. Tawakal. Tawakal itu adanya sesudah ikhtiar. Ikhtiar itu ada dua. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Orang pada baca sholawat banyak, ikhtiar batin. Orang baca rotibul haddad, ikhtiar batin. Orang baca Al-Quran, ikhtiar batin. Namanya. Terserah kita ikhtiar, tapi sesudah ikhtiar pasrah ke nama Allah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah saya buka warung, alhamdulillah saya tutup warung. Untung atau rugi itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bismillah saya baca zikir, alhamdulillah saya selesai zikir. Terpapar atau tidak terpapar itu ketetapan Allah, karena tugas kita bersyariat. Hakikat urusan Allah. Itu begitu. Ini penting. Oleh karena itu, kaunu hayyan ini dimantepin di hati kita jamaah. Kita kudu mantep. Tawakal sama Allah. Tawakal. Dibikin enak aja. Jangan dibikin stres hidup. Ya zikirlah, baca sholawat. Paling gak habis sholat 100. Biar apa? Biar tenang kita dalam hidup. Nah, tenang. Nggak usah kita banyak mengeluh sama makhluk. Orang juga tahu lagi zaman begini. Tapi ngeluhlah sama Allah. Ngeluh sama Allah. Boleh-boleh kalau ngeluh sama Allah. Minta jalan keluar. Banyak kok yang diberi pertolongan oleh Allah walaupun di masa pandemi banyak. Maka kita jangan tidak bersandar sama Allah. Kita stresin, tambah stres. Karena kita kurang pandai mengelola hati. Hidup harus nikmat. Karena itu kaunu hayyan menjadi dasar dalam hidup kita. Kita benar-benar kudu memahami bahwa kita ini bakalan mati. Maka orang yang paling senang adalah orang yang sudah mati sebelum dia mati. Orang yang paling bahagianya orang adalah orang yang sudah mati sebelum dia mati. Bagaimana sudah mati sebelum dia mati? Percis kayak orang mati di hadapan amil. Orang mati di hadapan amil, maka amil bakal urusin dia. Karena dia sudah pasrah total sama amil. Mandiin damil. Walaupun tuh hidupnya musuhan tuh amil sama kita mati, nggak ada tuh amil mencemplungin dari leher aja dari begini mandinya. Kagak. Beneran. Itu amil. Maka jadikan kita kayak mayit di hadapan Allah yang amil. Dia yang ngurusin kita. Ngasih sehat, ngasih makan, ngasih ini. Maunya ada. Begitu. Tenang aja, nggak usah terlalu banyak panik. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Saudara barangkali ada yang kesulitan benar-benar. Baca dah Ya Hayyu ya Qayyum, bagus. Disuruh tuh 1000. Kalau sudah rasanya yang bikin sulit sama saya ini utang ini belum beres-beres. Ya Hayyu ya Qayyum. Nyandar tuh sama Allah. Allah kasih solusinya. Beneran. Baca. Hadarat aja dah sama Imam Ghazali dan Syekh Nabil Benteni. Sama Muallim Syafi'i Adam yang ijazahin. Allah kasih beres sampai akar-akarnya. Kalau bener kita, Ya Hayyu ya Qayyum. Biar kita nyandar sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ini penting supaya kita
diberi solusi terbaik oleh Allah dalam problem yang menimpa kepada kita. Kaunu hayyan, keadaan Allah zat yang maha hidup, sebuah kesadaran bahwa diri kita bakalan mati. Dan kita seringkali pengen hidup enak tapi lupa memikirkan bagaimana mati enak. Mati enak harus dipikirin. Kalau kita demen mikirin mati enak, pasti hidup kita enak. Karena Rabbana atina enggak fil akhirati hasanah, tapi fid dunya hasanah. Baru ada fil akhirati hasanah. Jadi mati enak, jembatannya hidup enak. Kalau hidup enak belum tentu mati enak. Kalau program hidup kita mati enak, hidupnya enak. Meski kita berkekurangan tapi nggak merasa kesusahan. Tapi kalau orang tidak memimpikan mati enak, hidupnya bergelimangan harta, masih susah, stres hidupnya. Nyandarlah kita sama Allah. Kayak bayi, kayak mayit, itu lebih tinggi. Ujian itu jalan untuk kedekatan dengan Allah. Ini wabah bagus. Mungkin hikmahnya kita disuruh pakai masker karena kita sering ngomongin kejelekan orang. Mungkin hikmahnya kita karena sering ngomongin yang tidak manfaat. Tutup dah mulutmu. Tapi mulut yang satunya yang namanya tangan nggak berhenti, nge-share yang enggak, yang manfaat aja apa keda, begitu. Yang bikin orang jadi tenang dalam hidupnya, memberi ketenangan sama orang. Allah Subhanahu wa ta'ala yakini sama kita sifatnya kaunuhu hayyan. Dari keyakinan itu bila kita mantap dalam hati kita, bakal muncul cahaya namanya tawakal. Tawakal itu cahaya daripada keimanan pada kaunuhu hayyan. Tawakal itu berserah diri ba'dal ikhtiyar. Karena Qur'annya fa idza azamta fatawakkal. Kalau Anda telah berazam, telah berikhtiar, baru tawakal. Jangan tawakal tidak berikhtiar. Itu keliru, namanya tawakal. Kalau kita sakit ya berobat, namanya ikhtiar. Yang nyembuhin Allah. Kalau kita pengen untung ya kita dagang. Dagang saya tutup aja dah. Kayaknya rada sepi. Udah pasti nggak bakalan untung, tutup. Tapi kalau buka masih ada aja harapan untung buka. Begitu. Itu begitu. Jadi kita diuji sama Allah. Kalau kita memahami dunia darul ibadah, buka aja warung. Kita nggak dapat untung, kan yang penting jalanin ibadah. Begitu. Untung adalah second line. Hikmah, yang penting jalanin ibadah. Begitu. Itu yang kita harus jalanin dalam hidup ini. Begitu, jalanin. Biasalah hidup. Ada sehat, ada sakit, ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada kalanya punya uang, ada kalanya tidak. Itu silih berganti, normal hidup. Semua orang sama. Kita kan belum ngobrol sama yang rumah mentereng-mentereng di metro tuh, gede-gede banget, belum ngobrol. Coba kalau ngobrol, mumet itu banyak beneran, sama aja. Begitu. Kalau ngobrol, manusiawi itu. Jadi tinggal kita bagaimana mengelola keimanan kita sama Allah sebagai kita makhluk. Ilokan tuh. Tuhan nyiptain kita, ada perut nggak dikasih buat isinya? Ada. Ada. Kita sering contohin ayam, anaknya 8, kan banyak 8.
Begitu. Mana pandemi kayak begini udah setahun lebih. Ayam biasa aja. Kantor nggak punya. Lakinya yang parah si boy. Kagak mikirin. Nyari babon-babon lagi. Kurang ajar nggak? Begitu. Nyari babon. Kagak diopen anak 8. Bisa ngegedein anaknya. Masa kita yang ada akal sering hadir di majelis ilmu, bertauhid yang benar, masa kita nggak diopenin nama Allah? Orang kalau masih hidup yakini rezekinya masih banyak. Yakini, itu yang ditanamin dia. Kalau udah mati, mananya rezekinya udah habis. Dunia dua pilihan. Apa kita ninggalin dunia, apa dunia ninggalin kita? Dua hal, dan tidak ada yang ketiga. Kita mati, kita ninggalin dunia. Atau ke dunia pergi tanpa ada manfaat. Akhirnya kita nggak punya lagi, tapi nggak ada nilai kebaikan sedikit, rugi kita. Maka jadikan dunia sebagai jembatan untuk dekat dengan Allah. Apakah yang kita bisa lakukan? Apa aja? Kurangi bacaan-bacaan yang membuat kita jadi stres. Nabi itu menyuruh kita yasiru wala tu'asiru. Nih hadis nih dilupain oleh banyak orang di zaman kayak begini. Yasiru wala tu'asiru, wabashiru wala tunaffiru. Kata Nabi, kasih gampang orang, jangan kasih ribet-ribet aturan buat orang. Basyiru, kasih motivasi yang menyenangkan orang. Kasih berita-berita yang membuat orang jadi senyum. Wala tunafiru, jangan membuat orang jadi paranoid dan ketakutan. Kurangin itu. Itu pesan Nabi. Ada ayat Quran, laisalaha min dunillahi kashifah. Ini juga ayat dilupain banyak orang. Laisalaha min dunillahi kashifah. Enggak ada yang bisa ngilangin wabah kayak model apa aja. Allah yang bisa. Artinya kita kudu balik sama Allah. Yang hebat Allah. Nyandarlah kita sama Allah. Ajak orang supaya pada balik sama Allah. Rambut kalau gondrong, makin musuhan sama tukang cukur, makin acak-acakan dah. Makin gondrong, makin gak jelas. Kalau pengen rapi rambut gondrong, deketi tukang cukur. Hidup banyak problem, makin jauh dengan Allah, makin acak-acakan. Hidup banyak problem, deketi yang bisa nyukur problem kita, Allah akan jadi rapi. Yakini. Sebab Allah sifatnya kaunu hayya. Maha hidup. Nggak bakalan mati. Jangan kita nggak nyandar sama Allah. Jangan kita nggak tawakal sama Allah. Jangan kita nggak berserah diri sama Allah. Jangan sampai ayatnya dibaca tiap sholat tapi maknanya tidak masuk dalam hati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan kepada Allah. Kenapa kita menjadi stres? Kalau kita sudah berserah diri sama Allah, Quran udah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang benar tawakalnya sama Allah, Allah kasih kecukupan. Biar kata zaman susah masih makan. Masih makan. Ngopi aja sehari 5 kali. Itu udah kayak sholat 5 waktu, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Kalau diundang sama teman suruh mampir ke rumahnya, ngopi lagi. Zaman kayak begini, udah kayak begitu. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang mulia, mari kita berupaya sebagai mengimplementasikan tauhid ini,
kita kudu berserah diri sama Allah, tawakal sama Allah, jangan dibikin susah. Karena yang membuat senang jiwa kita dalam mensikapi sesuatu. Saya ambil contoh. Dulu, ini ada kisah menarik ya. Dulu ada seorang teman ya di luar pandemi ini, dia mengeluh dengan bisnis merugi kurang lebih 25 M minus. Dia nangis, dia telepon, saya bilang mau saya bantu obatin, mau, tapi nggak boleh protes sama saya. Kalau protes saya nggak mau. Iya baik deh, karena dia lagi susah, dia mau. Seorang ibu ini, kalau begitu ibu pergi ke Fatmawati. Di mananya? Ke Cilandaknya? Bukan, rumah sakit. Terus udah ibu pergi aja, kan jangan ngelawan, kata kita. Dia pergi juga tuh pagi itu ke Fatmawati. Saya udah diparkir di Fatmawati. Baik, ibu masuk ke IGD, kata kita. Masuk aja, lihat ibu ada apa itu. Dia masuk, ampe dia sore, ampe malam ngucapin makasih sama saya. Malam baru pulang. Dia HP dimatiin dia. Jam 11 malam dia bilang, makasih. Tadi saya lihat ada orang kakinya buntung, kelindes truk. Saya lihat ada orang setruk. Saya lihat ini. Saya bantuin, makanya HP mati. Makasih. Saya merasa kehilangan segalanya dengan rugi, duit miliaran. Ternyata saya masih dikasih sehat sama Allah. Saya kasih ini. Tuh. Bisa begitu. Ngeloyur tuh perlu. Pandang kayak begitu. Kalau kita stres, jalan lihat orang. Jadi kita bisa memandang hidup, jangan sebelah mata. Ujian Allah mulu yang kita pandang, kesulitan yang kita pandang, kemudahan yang Allah berikan. Kita tidur nih, baca doa kagak, sampai kita ngomong begini aja kagak. Ya Allah, saya mau tidur, tolong besok pagi dibangunin ya Allah. Saya tolong dikasih hidup lagi, kasih hidup lagi ya Allah. Saya pengen ibadah, besok mau ibadah ini, saya besok mau begini ya Allah, tolong kasih hidup. Kagak, tidur aja, habis nonton TV itu juga begitu tidur, bangun tapi Allah kasih hidup. Apa itu enggak nikmat dari Allah? Oleh karena itu saudara, biasa sajalah. Ujian itu ada. Siapa yang mau nolongin kita? Kalau enggak kita sendiri pengen ditolongin sama Allah. Ayatnya sering dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Utang jangan ditinggal wirid Rasulullah. Penyebab kita punya utang karena kita kurang baca wirid Rasulullah. Yang habis tasyahud sebelum salam kan Nabi baca innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Salah Nabi itu, ya Allah, jangan sampai saya disiksa di kubur, jangan sampai saya masuk neraka, jangan sampai saya dapat ujian berat hidup, jangan sampai saya dikasih ujian berat mati, dan jangan sampai ketemu Al-Masih Dajjal. Jangan sampai saya punya utang, dan jangan sampai saya mengerjakan perbuatan maksiat. Nabi sebelum salam, jangan sampai saya punya utang. Ditanya kenapa? Orang punya utang itu dekat dengan bohong. Tarsok, itu amalannya. Tarsok, wiridan. Entar sama besok, besok entar tuh. Bohong mulu. Sampai ada orang waktu ngutangnya, ya Allah luar biasa, waktu ditagih hilang, nomor HP aja ganti.
kontrakan pindah. Begitu kita masih pikirin dia, ini kita yang bikin stres. Ini saya kasih amalan nih, kalau ini kan barangkali banyak yang dagang nih, saya kasih amalan ini yang dagang-dagang, biar jangan bingung. Karena di zaman kayak begini saudara, biar kita tawakalnya benar, di zaman kayak begini lebih sering kita ngederes bon, tahu bon? Si anu nih ya, udah 5 tahun dia, padahal 2 juta doang nggak bayar. Payah banget ini orang ini. Waktu-waktu mesen barangnya, ya Allah baik banget. Ini lagi si Midun ini ya 3 juta ini baca lagi. Ini tagihan akekah, ini akekah, macam-macam. Apa aja itu ada dibaca. Kita total duit gue 200 juta ya, kata kita. Kalau di total nih dari 1 juta 2 juta ini. Sampai datang ke kiai, kiai bagaimana ini duit masih banyak ini di orang, ada yang udah 10 tahun, ada yang ini. Itu dia yang bikin kita tambah menurun, karena kita ngederes itu mulu. Salah. Sampai ya seminggu yang lalu lah saya nasihatin tuh teman kita ada satu, abang jangan ngederes itu. Abang datang ke rumah mau apain? Ini orang biar bayar utang, rugi. Abang wirid itu rugi. Loh kenapa rugi? Ini saya ajarin. Namanya abang pakai muter-muter. Nih kita langsung sama jamaah aja dah, jangan nyeritain dia. Karena dia juga udah nyengir masalahnya dia sekarang. Biar abang-abang kita yang ngaji ini nyengir. Seumpama contoh siapa ini ya, abang kita, Bang Awi, duitnya dipinjam Arif lah, berapa ya, 1 juta, pinjam saya berapa ya, 1 juta, pinjam ini semuanya. Intinya duitnya hampir ada tuh di orang nih semuanya, total 100 juta lah wirid biar dia bayar utang. Bagus dalam pandangan fikih, bagus, tapi dalam pandangan tasawuf kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Supaya dia bayar utang, kita nih pada ama Pak Awi kan kudu kaya kitanya, bener nggak? Maka dengan dia wirid tuh biar saya bayar utang, namanya dia doain kita biar kaya, doain biar kaya. Nah terus saja wirid biar kaya. Kalau udah kaya, duit banyak, baru bayar utang. Baru wirid kita punya duit, mana yang nagih yang lain. Kan ngutang bukan nama dia doang kita, sama yang lain. Itu namanya dalam tasawuf rugi. Ruginya di mana? Begini, ngapain doain orang biar kaya, wirid sampai 40 hari lebih, pakai puasa-puasa. Mendingan doain diri biar kaya, cerdas namanya. Doain diri aja biar kaya. Ngapain doain orang lain dulu biar kaya, kejauhan. Jadi bagaimana caranya? Minta sama Allah aja kita biar kaya. Anggap aja ini bon-bon ini nih jenggot yang Kalau jenggot dicukur tambah dikit tambah banyak. Tambah banyak kalau dicukur rumah. Ini anggap aja Allah cukur, bakar tuh bon yang model kayak begitu tuh. Jangan disimpan-simpan, dideres lagi. Coba aja dipikirin, nomor telepon dia ganti. Mananya gak ingat kita. Kontrakan udah pindah, katanya 3 bulan lagi dia. Sekarang kita mau tagih udah pindah. Begitu. Terus kita ingat-ingat dia aja gak ingat kita, tinggian dia kita ingetin mulu. Mendingan ingat Allah daripada ingat dia, capek kita. Itulah yang membuat kita stres. Nginget-nginget orang yang orang kagak inget kita. Mau ngapa? Yang kayak begitu robek tuh bon. Tapi baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ini makhlukmu yang ngibulin saya ini. Saya enggak percaya kalau bukan makhlukmu, ini pasti makhlukmu.
Karena itu yang saya tagih bukan dia mau bokeh, nomor telepon aja ganti sekarang. Begitu kontrakan pindah. Ngapain nama dia? Amang kau aja yang kaya, yang hidup nggak pernah mati. Tolong ganti ya Allah. Ganti, saya yakin ini kau cukur jenggot saya biar banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar. Allah bakal majuin tuh perusahaannya. Begitu cara hidup. Jangan kita dibikin stres sendiri, meremelek si anu tuh ya. Dulu waktu mau minjemnya ya Allah, sopan banget, dibawa pisang, bawa ini, sampai jam 11 belum merem kiri. Padahal gue kurang baik kayak apa ya sama dia. Ya Allah, mina, sampai jam 1 nggak bisa tidur. Yang kita pikirin tuh malamnya ngapain? Ngorok, mikirin kita kagak? Kagak. Jadi kita nggak bisa tidur nih. Kalau mau dijujur, ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Gak usah. Iya. Yakin ini saudara, sebagai informasi daripada Rasulullah kami pernah dengar. Dalam kitab-kitab hadis ditulis. Duit kita yang dimakan orang tuh enggak balik di dunia, balik di akhirat. Berapa yang dia makan? 1.000 rupiah, 1.000 perak. Sholat dia 1.000 rakaat buat kita. Kan lumayan nambahin ganjaran. Orang 1 juta tinggal dikali 1.000 aja, 1.000 rakaat tambah 1 juta. Habis, kan lumayan buat nambah ganjaran kita. Yang namanya duit kita, Allah nggak pernah dolim. Balikin lagi sama kita. Kayak begitu. Jangan dihabiskan waktu kita untuk memikirkan yang kurang penting. Sehingga perhatian Allah yang begitu banyak kepada kita, yang punya sifat kaunuh hayyan, dilupakan oleh kita. Dan itu makin stres kita punya hidup. Ini penting. Kita ngaji tauhid nih. Biar kita lempeng. Gak usah banyak dipusing-pusingin. Capek. Begitu. Capek. Saya aja suka candain. Ini main ke rumah temen tuh. Ini mau ngopi guru, ngopi. Pahit apa manis? Ya Allah, hidup udah pahit. Jangan ngopi pahit, tambah pahit banget. Udah yang manis ke? Jangan begini nih, udah pahit. Gitu. Yang manis? Hidup udah pahit, dibikin pahit aja. Yang enak kata kita bikin. Kita ini hidup jangan dibikin susah. Ada Allah. Semua masalah kecil kan dalam sholat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segala ujian kecil di hadapan Allah. Ini mantepin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai kalau saudara ingat, sebelum kita Idul Adha, saya pesan benar di mana majelis, suruh baca takbiran dari mulai subuh, hari Arafah lah Senin, sampai terus Jumat masih saya inget-ingetin. Supaya apa? Supaya muncul keyakinan yang besar Allah selebihnya kecil. Jangan terlalu banyak dipusingin hidup. Begitu. Pusing, emang ada orang hidup mah. Dalam keadaan apa aja juga ada pusing mah. Jadi kata, aduh payah banget. Jangan. Ngeluh sama Allah. Jangan hitung, ya Allah. Ini mau makan bagaimana 20 menit. 20 menit. Ente udah 19 menit keluar dulu dari pintu. Masuk lagi kan ada 21 menit. Begitu aja. Biasa aja. Jangan terlalu banyak dipusingin. Insya Allah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, kehidupan normal kembali, perekonomian bangkit kembali, ibadah penuh dengan aman, nyaman, tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita semuanya keberlimpahan kesehatan, sehat iman kita, sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak, menantu, cucu kita, sehat teman-teman kita, sehat kawan-kawan kita, sehat keluarganya kawan-kawan kita, sehat lingkungan kita, sehat usaha-usaha kita, sehat keuangan kita. Allah beri kita barakah dunia dan barakah akhirat. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bisiril Fatihah.